Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak luput adanya proses penguatan jati diri bangsa. Berikut materi selengkapnya, selamat menyaksikan. Beliau adalah Van Deventer yang menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901 dengan tujuan memajukan masyarakat pada saat itu. Latar belakang politik etis. Di dalam sejarah bangsa Indonesia tercatat bahwa Indonesia sudah dijajah oleh pemerintah Belanda. Lama jajahannya adalah sekitar 350 tahun. Selama masa-masa penjajahan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sebuah sistem. Sistem tersebut bernama sistem tanam paksa. Di dalam sistem tanam paksa, masyarakat Indonesia mengalami kesengsaraan. Selain itu, masyarakat Indonesia juga mengalami berbagai kerugian, bahkan kerugiannya terbilang cukup besar. Kerugian itu meliputi material maupun tenaga. Rakyat Indonesia merasakan penderitaan yang luar biasa. Hal itu terjadi karena adanya berbagai penindasan serta penekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial kepada rakyat Indonesia. Tanam paksa ini memiliki nama lain yaitu sistem kultivasi atau kultur stelsel. Pada saat diberlakukannya sistem tanam paksa ini, masyarakat diatur untuk menyisihkan sebagian hartanya. Sistem tanam paksa membuat suatu aturan yang mewajibkan setiap desanya menyisihkan sekitar 20% sebagian tanahnya. Hal tersebut digunakan untuk menanami komoditas ekspor. Aturan tersebut ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch terjadi pada tahun 1830. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel ini sebenarnya mendapatkan banyak protes dari warga. Selain itu, sistem tanam paksa ini juga mendapat berbagai kecaman dari warga Belanda. Hal itu terjadi karena mereka menganggap bahwa sistem tanam paksa ini adalah kebijakan yang tidak berkemanusiaan. Kemudian pada tahun 1890, tokoh politik bernama Van Deventer mengemukakan politik etis. Politik etis digunakan untuk menyelamatkan hak-hak rakyat Indonesia. Selain itu, politik etis juga dijadikan sebagai desakan golongan liberal kepada parlemen kolonial Belanda. Van Deventer adalah seorang ahli hukum dari Belanda. Ia mengisahkan bagaimana perjuangan dari rakyat Indonesia yang hasilnya justru dinikmati oleh rakyat Belanda. Kisah tersebut dituliskan di dalam majalah The Gids dengan judul A Curse Cult atau Hutang Budi. Gagasan yang dikemukakan oleh Van Deventer ini mendapatkan dukungan penuh dari Ratu Wilhelmina. Gagasan ini juga pernah disebutkan di dalam pidatonya pada tahun 1901. Dukungan dari Ratu Wilhelmina juga dibuktikan melalui terbitnya kebijakan baru. Adapun program politik etis yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Irigasi sendiri merupakan program bertujuan membangun fasilitas irigasi untuk meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia. Edukasi sendiri merupakan program dari pemerintahan Hindia Belanda
yaitu berusaha meningkatkan kualitas SDM di Indonesia dan mengurangi angka buta huruf di masyarakat. Namun pada masa itu hanya kaum laki-laki yang dapat menempuh pendidikan formal. Emigrasi merupakan program ketiga politik etis yang bertujuan memeratakan kepadatan penduduk di Indonesia dengan mendirikan pemukiman baru di Sumatera sebagai tempat perpindahan rakyat dari wilayah yang padat penduduknya. Program emigrasi ini mulai aktif pada tahun 1901. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam politik etis yaitu Peter Broshoff. Beliau adalah wartawan dan sastrawan Belanda, mengelilingi Jawa pada tahun 1887 dan mendokumentasikan kesengsaraan rakyat pribumi akibat kebijakan tanah paksa. Ia melaporkan hal tersebut pada 12 polisi Belanda, termasuk dalam bukunya yang berjudul Memory over the Tortured in India. Meskipun politik etis sudah dirumuskan, ia kecewa dengan penerapannya yang penuh dengan penyimpangan. Selanjutnya ada Cor Theodor van de Venter. Ahli hukum, beliau merupakan ahli hukum Belanda dan pengusaha perkebunan. Menulis N. Enershed pada tahun 1899 menyatakan bahwa Belanda memiliki hutang kehormatan terhadap masyarakat pribumi Hindia Belanda atas kekayaan yang diterima dari penderitaan mereka. Ia juga menyelesaikan laporannya mengenai kondisi Hindia Belanda dan mempermasalahkan kebijakan pemerintah. Tokoh yang terakhir adanya Edward Doesdecker. Beliau merupakan penulis buku Max Havelaar yang menjelaskan kesengsaraan masyarakat terhimpit di antara kepentingan kolonial Belanda dan penguasa lokal. Ia mempermasalahkan pemerintah yang seharusnya lebih tegas kepada penguasa lokal dan membangun sistem pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan rakyatnya. Ernest Doesdecker ini atau Setia Budi, keturunan dari Edward Doesdecker, memperjuangkan kalangan Indo yang terabaikan dalam kebijakan politik etis dan berharap bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan. Cukup sekian materi mengenai politik etis dalam cakupan tumbuhnya kebangsaan dan nasionalisme. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.